Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 65-76. Sekarang, hanya ada satu pengemudi yang tersisa di dalam mobil selain dirinya sendiri. Jika dia tidak menembak saat itu, dia mungkin akan mati. Maka, Peter segera mengarahkan moncong pistol ke arah Charlie. Matanya tertuju pada bidikan sasaran, ingin menembaknya hingga mati. Charlie tersenyum tipis dan menarik jarum suntik dari lehernya dengan sangat cepat. Lalu melemparkan jarum suntik itu langsung ke arah Peter dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Peter baru saja mengarahkan bidikan ke kepala Charlie dan hendak menarik pelatuknya. Namun tiba-tiba pergelangan tangannya terasa sakit yang tajam, dan kelima jarinya langsung lemas seolah tersengat listrik. Dan pistol itu langsung jatuh dari tangannya. Dia melihat pergelangan tangannya dan langsung ketakutan setengah mati. Jarum suntik berisi racun itu menusuk pergelangan tangannya secara miring, hanya menyisakan bagian yang menyuntikkan racun. Pada saat itu, Charlie kembali menarik jarum suntik dari leher Tawana dan melangkah ke bagian depan mobil. Peter melihat Charlie berlari mendekat dan segera membungkuk untuk mengambil pistol itu. Namun, dia baru saja menundukkan kepala dan tidak sempat melihat kemana pistol itu jatuh, dan Charlie sudah tiba di hadapannya. Sopir itu, karena tahu bahwa menyelamatkan nyawanya sangat penting, segera berkata, "Baik, Pak. Ada satu hal yang tidak dikatakan Peter. Jika dia harus memilih, diracuni oleh Charlie sekarang mungkin adalah pilihan terbaik. Karena orang-orang di belakangnya kejam dan bahkan bejat. Jika dia jatuh ke tangan mereka, dia pasti akan mati dengan cara yang paling menyakitkan. Sebagai perbandingan, akan lebih baik membiarkan Charlie memberinya kematian yang cepat." Bab 6577. Jika Tawanan datang ke Jepang hanya untuk konser, dan kemudian dibunuh atau menghilang sebelum konser, justru Departemen Keamanan Nasional yang akan dipermalukan di depan seluruh dunia. Namun, jika dia menghilang dari pesta keluarga Mitsui, maka keluarga Mitsui yang harus menanggung kesalahan tersebut. Mengingat pengaruh Tawana di seluruh dunia, jika Charlie tidak bertindak hari ini dan membiarkan Peter dan gengnya berhasil, keluarga Mitsui akan menjadi bahan olok-olok di dunia dan pendosa di mata ratusan juta penggemar Tawana. Dampak terhadap reputasi dan bisnis keluarga Mitsui akan sangat besar dan sulit diukur. Jika dia diserahkan kepada polisi, sekalipun dia tidak dijatuhi hukuman mati, setidaknya ia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jika atasannya mengetahui keberadaannya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, dia tetap akan mati. Kini, satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup adalah dengan bekerja sama dengan Charlie. Selama Charlie mengatakan demikian, keluarga Mitsui pasti akan menyelamatkan nyawanya. Jika itu tidak berhasil, menempatkannya di bawah tahanan rumah akan jauh lebih baik daripada pilihan lainnya. Pengemudi itu juga berpikir ini adalah pilihan terbaik. Kalian semua pasti sudah tahu itu. Pengemudi itu mengangguk, segera memperlambat laju kendaraan, dan berbalik arah untuk mengemudi menuju Kuba. Saat itu, Tavana dan Trevor berjalan ke depan mobil bergandengan tangan. Masih syok. Tavana menatap Charlie dengan ekspresi yang rumit.
Nada suaranya tidak lagi seangkuh dan mendominasi seperti sebelumnya. Bab 65,78. Tavana tidak menyangka Charlie akan begitu mendominasi dan tidak memberinya kesempatan untuk memilih. Secara tidak sadar dia ingin marah. Namun ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, kemarahan itu langsung lenyap. Dia juga tahu bahwa Charlie telah menyelamatkan nyawanya dan nyawa Trevor. Namun jika dia tidak bekerja sama dengannya, begitu dia menyerah untuk menyelamatkannya, wanita itu pasti akan mati. Setelah itu dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Stella. Stella sedang mengobrol dengan istrinya ketika dia menerima telepon dari Charlie. Stella terkejut dan langsung menyadari keseriusan masalah tersebut. Setelah itu dia menutup telepon dan langsung berjalan menuju Mitsui Yoshitaka. Pada saat itu Mitsui Yoshitaka belum menyadari keseriusan masalah tersebut. Putrinya, Mitsui Shinmei, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini Mitsui Yoshitaka tampak bingung dengan pertanyaan Mitsui Shinmei, tetapi dia tidak berpikir ada yang salah dengan penilaiannya. Sekarang bicaralah dengan Tawana secara pribadi. Politik sangat rumit. Melihat itu, Mitsui Shinmei tidak berkata apa-apa lagi. Mitsui Yoshitaka melihat ini dan menduga bahwa masalah tersebut mungkin sangat penting. Jadi, dia segera bangun dan menghampiri Stella. Mitsui Shinmei segera bangkit dan mengikuti. Stella melihat ada sedikit kekhawatiran di ekspresinya dan tahu bahwa dia pasti telah memperhatikan sesuatu. Jadi, dia tidak berencana untuk menghindarinya. Bab 6579. Mitsui Yoshitaka bukanlah orang bodoh, tetapi dia pernah membuat penilaian yang salah sebelumnya. Dan pola pikirnya selanjutnya, mau tidak mau akan terus menyimpang dari penilaian yang salah itu. Justru karena alasan inilah, ketika putrinya, Mitsui Shinmei, mempertanyakannya, dia tidak hanya tidak peduli, tetapi bahkan secara naluriah menolak sudut pandang putrinya. Namun sekarang, setelah mendengarkan penjelasan Stella tentang situasinya, dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya kesalahan yang dia buat kali ini. Setelah memahami minat tersebut, dia tiba-tiba terkejut dan berkeringat dingin. Apa yang Stella katakan sama sekali bukan sebuah pernyataan yang berlebihan. Jika Tawana benar-benar meninggal karena hal ini, reputasi keluarga Mitsui akan hancur total. Dia mungkin harus mengundurkan diri pada saat itu. Jika tidak, dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada publik. Selain itu, meskipun suasana sosial di Jepang sangat munafik, semuanya didasarkan pada premis bahwa sisi gelap tidak akan terungkap. Begitu kemunafikan dan kekotoran sisi gelap terungkap ke publik, hal itu akan langsung membuat orang-orang menjadi anak-anak terlantar di masyarakat, dibenci dan bahkan ditinggalkan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, situasi berikut sering terjadi di Jepang. Seorang bos atau perusahaan dapat memproduksi dan menjual barang palsu selama beberapa dekade. Dan sang bos bisa menghasilkan uang haram dengan hati nurani yang bersih, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Namun, begitu hal seperti itu terungkap, bos tersebut seringkali melakukan bunuh diri karena dicemooh oleh seluruh masyarakat. Seiring waktu, masyarakat Jepang telah mengembangkan pemahaman diam-diam bahwa jika seseorang melakukan kesalahan besar, namun memilih bunuh diri untuk meminta maaf, maka semua orang akan menghormatinya sebagai seorang pria, dan opini publik secara umum tidak akan mengkritiknya dengan keras. Dan perlahan-lahan, masalah itu akan dibalikkan. Sebaliknya, jika seseorang melakukan kesalahan besar, tetapi tidak bunuh diri untuk meminta maaf, maka semua orang akan berpikir bahwa dia bukan hanya seorang pendosa, namun juga seorang pendosa dengan kulit yang sangat tebal, dan akan dibenci oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu,
Mereka yang melakukan kesalahan besar dan tidak bunuh diri pada dasarnya mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa saya tidak tahu malu. Dan orang-orang seperti itu telah sepenuhnya mengabaikan nilai sosial mereka. Dalam suasana sosial seperti ini, jika Tawana benar-benar meninggal di Jepang dan ditipu oleh pembunuh di depan Mitsui Yoshitaka, sekalipun Mitsui Yoshitaka tidak bunuh diri untuk meminta maaf, dia harus melepaskan posisi sebagai kepala keluarga. Keluarga tidak akan mengizinkannya untuk terus menduduki posisi ini. Stella berkata, "Kenapa harus berterima kasih padaku?" Mitsui Yoshitaka mengangguk berulang kali, menyeka keringat dingin di wajahnya. Mitsui Yoshitaka kini seperti seorang cucu di hadapan Stella, dan statusnya tiba-tiba turun lebih dari 1 tingkat. Kemudian, Mitsui Yoshitaka segera memanggil pengawal keluarga Mitsui dan meminta mereka untuk menjaga pintu masuk dan keluar tempat parkir VIP. Tempat ini semi tertutup dan terletak di lantai bawah tanah kuba tersebut. Kendaraan-kendaraan tersebut masuk melalui lorong bawah tanah yang luas, yang khusus diperuntukkan bagi para VIP dan tim pertunjukan untuk masuk dan keluar. Tujuannya adalah untuk menjaga pintu masuk dan keluar agar paparazzi dan orang-orang yang tidak berwenang lainnya tidak dapat melihatnya. Tim pengawal keluarga Mitsui sangat besar. Ada lebih dari 30 orang di lokasi kejadian hari ini. Orang-orang ini tidak hanya harus melindungi keselamatan anggota keluarga Mitsui dan para tamu, namun juga jaga ketertiban di tempat kejadian. Namun, semakin Mitsui Yoshitaka mengamati orang-orang ini, ia semakin merasa malu. Dengan begitu banyak orang yang berjaga dan dirinya sendiri berada di tempat kejadian, dia mampu membiarkan si pembohong menipu Tawana dan membuatnya pergi dari sana. Jika ini sampai terungkap, itu akan sangat disayangkan. Meskipun Mitsui Yoshitaka tidak terlalu profesional, untungnya para pengawal dipilih dengan cermat. Orang-orang ini segera melakukan semua persiapan dan berada dalam keadaan siaga tinggi jika terjadi keadaan darurat. Saat itu, bus Toyota kembali ke Kuba terlebih dahulu. Beberapa petugas keamanan di pintu masih mengenakan sarung tangan putih dan berdiri berbaris untuk membungkuk dan memberi hormat. Pengemudi tersebut mengarahkan mobilnya langsung ke dalam kubah, dan mobil-mobil lain mengikutinya. Mitsui Yoshitaka memandang iring-iringan kendaraan yang kembali, dan seluruh tubuhnya tak kuasa menahan rasa gemetar. Di satu sisi, dia takut, dan di sisi lain, dia sangat marah. Dia menipu orang dan mencoba membunuh mereka di depan matanya. Dia tidak hanya sedang menggali lubang di kepala Tai Suiye, namun setelah menggali tanah, dia juga menggali lubang dan buang air besar di kepala Tai Suiye. Itu lebih dari sekadar penghinaan. Itu benar-benar penghinaan. Keduanya tak berani menunda, lalu dengan cepat melompat keluar dari mobil, seolah-olah melarikan diri. Dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Terdapat lubang berdarah di leher keduanya, dan bagian sampingnya sudah agak menghitam dan ungu. Hal itu sungguh mengejutkan. Trevor mengangguk berulang kali, tak mampu menyembunyikan kepanikannya, dan berkata, "Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Wade. Kalau tidak, kami pasti sudah mati." Bab 6580. Charlie juga keluar dari mobil bersama Peter dan sopir. Ketika Mitsui Yoshitaka melihat Charlie, ia seperti seorang anak yang telah lama hilang dan bertemu kembali dengan ayahnya. Mitsui Yoshitaka menatap Peter sambil menggertakkan giginya karena benci, dan berkata dengan dingin, "Sialan."
Peter merasa takut melihat penampilan Mitsui yang garang. Dan dengan cepat menoleh ke arah Charlie untuk meminta bantuan. Mitsui Yoshitaka melihat bahwa ekspresi Charlie sedikit muram. Mitsui Yoshitaka melihat wajah Charlie penuh dengan niat membunuh. Dan hatinya tentu saja merasa gelisah. Bukan berarti dia belum pernah melihat orang yang membunuh orang tanpa ragu-ragu. Namun, sejahat apapun orang-orang itu, mereka tampaknya tidak sekejam Charlie. Saat itu dia sangat penasaran dengan identitas Charlie. Dia tidak tahu mengapa pemuda ini begitu kejam. Dan dia tidak mengerti mengapa pemuda ini bisa membuat Stella memperlakukannya dengan hormat. Saat itu, Peter benar-benar dipenuhi kekaguman terhadap Charlie. Lalu buru-buru berkata, "Terima kasih Tuan Wade." Mitsui Yoshitaka mengalami depresi. Orang-orang ini hampir membuatnya menunjukkan kemarahannya. Dan Charlie memintanya untuk memperlakukan orang-orang ini seperti tamu kehormatan, yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan dalam hatinya. Dengan vaksinasi sebelumnya, Mitsui Yoshitaka tidak lagi terkejut dengan permintaan Charlie. Selama Charlie tidak membiarkannya memuja mereka sebagai ayah-ayahnya, dia bisa menerimanya. Semua orang buru-buru menatapnya, bertanya-tanya pengaturan apa yang akan dia buat selanjutnya, terutama Tawana yang tampak sangat gugup dan gelisah. Ketika Tawana mendengar itu, dia langsung menangis dan tersedak. "Aku tidak mau ada konser." Mitsui Yoshitaka tiba-tiba merasa kewalahan. Semua orang tahu bahwa pertunjukan ini dipromosikan oleh keluarga Mitsui. Dia juga secara khusus mengatur pesta kalangan atas hari ini. Puluhan ribu penonton di luar telah mulai berdatangan dan menunggu untuk masuk. Saat itu, Tawana tiba-tiba mengatakan untuk membatalkan konser. Akan sulit bagi keluarga Mitsui untuk menjelaskannya kepada semua orang. Saat waktunya tiba, saya akan memeriksa daftar lagu.